Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran Tahsin Al-Qiraah jilid 6 ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari halaman 48 sampai halaman 50. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita mulai dari halaman 48 ya. Silakan anak-anak diperhatikan. Di sini adalah cara berhenti, boleh menetapkan ya atau menghilangkannya. Ya, Ustazah bacakan dulu contohnya. Dibaca secara wasol atau dibaca dari awal sampai akhir kalimat. Nah, silakan dibuka dulu buku Al-Qiraahnya dan diperhatikan. Sudah bacakan contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Nah, di bawah ini ada penjelasannya, silakan diperhatikan. Pada lafaz ataniyah dalam surah An-Naml ayat 36 ada dua bacaan ketika waqaf atau ketika berhenti. Yang pertama dengan menetapkan ya dalam keadaan sukun. Nah, di sini ada huruf ya, tapi kita bacakan dalam keadaan sukun ya. Sudah bacakan contohnya ketika kita sukun atau berhenti di sini. Jadi huruf ya-nya disukunkan. Sudah bacakan. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dengan menghilangkan ya dan berhenti pada nun dalam keadaan sukun ya. Silakan dilihat contohnya di bukunya sudah ada. Ustazah akan bacakan contoh yang kedua dengan menghilangkan ya dan berhenti pada huruf nun yang disukunkan. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atan. Nah, ini yang kedua. Yang pertama tadi bacaannya atani, yang kedua atan. Insyaallah anak-anak bisa membedakan, jadi bisa membacanya dengan dua cara tersebut ya.
Tapi ketika diwasol atau ketika dilanjutkan bacaannya, maka cara membacanya dengan menetapkan ya dalam keadaan fathah, seperti yang Ustazah bacakan di awal tadi ya. Selanjutnya ada huruf dot pada lafaz dha'fin dan dha'fan boleh dibaca dengan harokat dhammah atau fathah ya. Ini di sini ada 3 kalimat. Yang pertama ini, yang kedua, terus yang ketiga ada di bawahnya. Yang pertama itu boleh dibaca dhammah dan juga boleh dibaca fathah. Tapi ketika dhofin yang pertama ini huruf do-nya itu dibaca fathah, maka kalimat dhofin yang kedua dan yang ketiga ini juga huruf dotnya harus berharokat fathah. Nah, sedangkan ketika kalimat dhofin yang pertama ini huruf do-nya itu dirubah menjadi harokat dhammah ya, jadi dhammah, maka kalimat dhofin yang kedua dan ketiga itu juga berubah menjadi dhammah. Nah, sekarang Ustazah bacakan contoh yang huruf do-nya berharokat fathah terlebih dahulu. Ya, silakan disimak. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Ini yang pertama, yang huruf do-nya berharokat fathah semua. Sekarang yang huruf do-nya berharokat dhammah. Silakan diperhatikan kembali. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Nah, silakan kalian baca pengertian di bawahnya ini, yaitu terdapat pada surah Ar-Rum ayat 54. Yang kalimat yang sudah kita baca tadi itu terdapat perbedaan membacanya. Selanjutnya bacaan naql, yaitu lafaz bi'sal ismu, asalnya adalah bi'sal ismu. Lalu dibaca dengan membalik sehingga menjadi bi'salismu. Hanya terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 11. Jadi bacanya begini ya. Silakan disimak. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Gitu ya. Jadi bukan bi'sal ismu, tapi karena di sini harus membalikkan, jadi bacaannya bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Begitu ya. Nah, selanjutnya halaman 49, yaitu pada lafaz qawarir. Di sini ada pembahasannya. Khusus lafaz qawarir pada surah Al-Insan ayat 15 dan 16. Ya, yang pertama, jika lafaz qawarir pada ayat 15 dan 16 dibaca wasol, maka alif dianggap tidak ada. Ya, silakan dilihat contoh ayat ke-15 dan contoh ayat ke-16. Jadi sekarang Ustazah bacakan contoh yang wasol, yaitu ayat 15 diteruskan sampai ayat 16 ya. Silakan disimak.
wa yuqafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah, jadi karena dibaca wasol, huruf alif dibaca tidak ada atau dianggap tidak ada, ya. Sekarang yang kedua, jika lafaz qawariro yang pertama dibaca waqaf atau berhenti, maka alif ditetapkan, ya. Di alifnya ini tetap dibaca. Adapun lafaz qawariro yang kedua dibaca wasol dengan menghilangkan alif. Ya, Ustazah contohkan yang kedua. Kita berhenti di ayat 15, terus dilanjutkan dengan ayat 16, ya. Yang pertama, wa yuqafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Nah, itu dibaca ketika waqaf, jadi alifnya dibaca. Kanat qawarira. Nah, yang kedua itu dibaca wasol. Jadi huruf alifnya dianggap tidak ada atau dihilangkan. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Insyaallah kalian bisa. Yang ketiga sekarang, jika lafaz qawariro yang pertama dibaca wasol atau diteruskan dan waqaf atau berhenti pada lafaz qawariro yang kedua, maka alif pada lafaz qawariro yang pertama dianggap tidak ada dan huruf ro pada lafaz qawariro yang kedua dibaca sukun lalu memulai bacaan lagi dari lafaz qawariro yang kedua dengan memendekkan huruf ro, ya. Sudah contohkan lagi yang ketiga. Contoh yang ketiga, wa yuqafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Nah, di yang pertama itu alifnya tidak dibaca, yang kedua alifnya dibaca. Kemudian kita ulang dari kalimat qawariro ayat 16. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Jadi begitu bacaannya di lafaz qawariro pada surah Al-Insan ayat 15 dan 16. Insyaallah kalian bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan bacaan-bacaannya, ya. Selanjutnya halaman 50. Ada bacaan ishmam dan raum pada lafaz la ta'manna, ya. Di sini ada ishmam adalah isyarat kedua bibir seperti membaca dhammah, akan tetapi tidak sampai mengeluarkan suara dhammah tersebut, ya. Kita lihat contoh yang pertama yaitu yang ishmam. Ishmam itu juga bisa disebut dengan memonyongkan kedua bibir atau bisa dibaca seperti membaca dhammah. Ya, sudah bacakan contoh yang pertama. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nah, di sini ada kalimat la ta'manna. Ketika di huruf mim ini, ya, dilihat ada tandanya. Ada tandanya, ya, nih. Kalian bisa lihat, insyaallah biasanya di Al-Quran juga sudah ada. Jadi bacaannya sudah contohkan sekali lagi kalimat la ta'mannanya. La ta'manna,
ya. Jadi bukan la ta'manuna, bukan gitu ya. Membacanya tidak seperti atau tidak mengeluarkan suara dhammah. Hanya saja kedua bibir kita seperti membaca dhammah ya. Sudah bacakan sekali lagi. La ta'manna. Nah, begitu. Sudah bacakan contoh yang ini sekali lagi ya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Selanjutnya bacaan imalah pada lafadz majriha. Huruf ro pada lafadz tersebut dibaca antara kasroh dan ya seperti re pada kata kare atau pare. Nah, bacaannya dalam mushaf diberi tanda seperti ini. Silakan dilihat ya di bawah huruf ro-nya. Ini ada ya contohnya nih. Dan pada sebagian mushaf diberi tanda bulatan kecil hitam seperti ini ya. Dan bacaan ini hanya terdapat pada surah Hud ayat 41. Sudah bacakan? Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Bisa dicontohkan ya. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Kalian bisa bacakan lagi keterangan di bawahnya. Nah, selanjutnya baris terakhir di halaman 50 ada huruf hamzah kedua dibaca antara hamzah dan alif hanya pada surah Fussilat ayat 44. Sudah bacakan? Laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Sekali lagi. Laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Alhamdulillah. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai sampai halaman 50. Silahkan kalian praktikkan dan diulang berkali-kali. Insya Allah mudahkan pembelajaran kalian, pembelajaran kita semua ya tentang belajar tahsin. Baiklah, cukup sekian. Apabila ustazah ada salah, ustazah mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.